Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mengedepankan tauhid kita ketika air itu jadi turun? Jangan ya hujan lagi. Oh ribet banget. Ya Allah, gimana hidup kita mau berkah? Gimana kita bisa kuat, bisa sabar, bisa ridho ngadepin musibah, ngadepin ujian, sedangkan menghadapi air yang penuh keberkahan aja kita ngedumel. Jadi gimana kita nahan lisan ketika menghadapi masalah rumah tangga, masalah keluarga. Wah, ngadepin air yang berkah. Allah bilang ini air berkah. Kita ngedumel, kita kesel, kita marah. Ya wajar lah kalau rumah tangga kita berantakan. Wajar lah kalau kita sumbu pendek. Wajar lah kalau kita misalnya baperan. Dikit-dikit marah, dikit. Oh, ngadepin yang berkah aja Anda marah. Gimana ngadepin masalah beneran? Ini air berkah. Allah yang berfirman, ini air berkah. Lalu semua kita salahkan dia. Oleh karena itu hadirin Allah mulai, ini yang perlu kita camkan. Iman kita harus. Makanya kan ini waktu bagus berdoa. Kata Nabi, utlubu ijabat doa. Carilah ijabahnya doa di salah satunya ketika turun hujan. Dalam hadis yang lain, thintan ma turaddan ad-du'a inda nida wa tahtal matar. Ada dua yang gak akan ditolak. Yang pertama doa ketika azan atau doa ketika turun hujan. Itu doa yang gak akan ditolak. Turun hujan tuh kita doa gak akan ditolak. Gak akan ditolak. Nah doa itu kan kalau kita bahas ilmu akidah kan tauhid uluhiyah. Dan kita semua sepakat bahwa tauhid uluhiyah itu akan kuat kalau tauhid rububiyahnya kuat. Makanya kan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi untuk beribadah, kita harus yakin dulu bahwa Allah yang menciptakan kita. Untuk mau diperintah dan dilarang, kita harus tahu dulu bahwa dialah pencipta kita. Sama di perusahaan, untuk mau diperintah dan dilarang sama seseorang di perusahaan kita, kita harus pastikan dia bos kita. Kalau kita udah, oh bosnya mana sih? Yang itu. Oh pantesannya tadi gue disuruh-suruh, yaudah ikut. Karena kita nggak akan mau diperintah sama dilarang sama orang yang bukan bos kita. Jadi keyakinan kepada betapa hebatnya Allah menciptakan sesuatu, bagaimana Allah turunkan, itu yang akan men-trigger dan akan mendorong dan mencambuk kita untuk beribadah, dan salah satu ibadah adalah doa. Makanya orang-orang yang melihat air hujan berkah, lalu ini adalah kekuasaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita, mulai dari cara Allah turunkan, lalu dampaknya Allah tumbuhkan, Allah kasih listrik untuk kita, lalu pohon-pohon ditumbuhkan, dan dengan adanya pohon ini berkaitan dengan O2 di sebuah negeri, itu kan luar biasa hadirin sekalian. Ya, ini akhirnya kita ibadah sama Allah, kita doa. Itu poinnya jemaah. Closingnya ini bagus dan sangat menarik. Kita lihat lagi ayat ke-11. Wa kadzalikal khuruj. Kan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kadzalikal khuruj. Kadzalikal khuruj. Kadzalikal khuruj. Dan begitulah terjadinya hari kebangkitan. Subhanallah. Itu dari hujan bisa loncat ke hari kiamat. Itu lihat ketika Allah berbicara tentang hujan. Dari hujan itu bisa loncat ke hari kiamat. Kadzalikal khuruj. Kata Allah, kadzalikal khuruj. Dan begitulah proses dikeluarkannya manusia dari alam barzakh ke hari kebangkitan. Siapa di antara kita ngeliat hari hujan, ngeliat hari kiamat hadirin?
Jarang sekali orang seperti itu. Kalau lihat air hujan, ingatnya hari kiamat. Padahal ayat bicara tentang hari hujan, ini larinya ke hari kiamat. Kadzalikal khuruj. Kadzalikal khuruj. Dan begitulah proses. Bagaimana Allah bangkitkan makhluk yang, atau kita-kita yang udah mati ini, dibangkitkan lagi sama Allah. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah-tanah yang mati, negeri-negeri yang mati dengan air hujan. Kadzalikal khuruj. Begitu Allah bangkitkan. Gampang, simple. Simple. Dan inilah pentingnya iman. Orang-orang beriman itu hadirin. Apalagi ahli Al-Quran. Itu dididik sama Allah. Kalau ngelihat fenomena, lihat lingkungan, itu larinya nanti ke tauhidnya, larinya ke imannya kepada Allah, dan larinya nanti ke hari akhir. Itu udah konsep. Jadi tenang. Alhamdulillah.